Cerita berlatar di sebuah pulau bernama La Palma yang mempunyai keindahan luar biasa. Terlihat sebuah kapal kecil yang berlayar di sana dan berisi beberapa turis yang sedang menikmati masa liburannya. Tak mau melewatkan momen liburannya, salah satu turis wanita mencoba nyebur ke dalam air itu dan mereka semua pun tenggelam termakan oleh keindahan alam di sana. Seminggu setelah itu kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang juga sedang berlibur ke pulau itu, yang mana mereka terdiri dari seorang ayah bernama Frederick, istrinya bernama Jennifer, dan kedua anaknya yang bernama Sarah dan Tobias. Di hari pertama liburannya mereka bertemu saudaranya di hotel tempat mereka akan menginap. Sepertinya mereka sudah janjian. Lalu setelahnya mereka masuk ke kamar hotelnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Enjoy your holiday. Thank you very much. A special room? No way. Sementara itu di sebuah kantor BMKG di dekat Pulau La Palma terlihat seorang pria bernama Alvaro sedang membaca sebuah koran tentang berita kecelakaan kapal yang berisi beberapa turis di sana, di mana ditemukan dua jenazah yang belum diketahui penyebabnya dan kini jenazah itu berada di rumah sakit untuk menjalankan sebuah otopsi. Lalu di kantor BMKG juga ada seorang wanita bernama Mary yang mendapati hal yang janggal, yang mana saat itu dirinya melihat salah satu alat ukur yang BMKG tempatkan di sebuah gua yang terletak di bawah gunung ternyata tidak berfungsi. Lalu Mary dan temannya yang bernama Haukur pun langsung menuju ke lokasi untuk mengecek alat itu. What is it you're researching in the caves? The transmitter's still here, but be careful though. Dan saat baru masuk ke gua mereka melihat beberapa hal aneh seperti air yang menetes deras, lalu kelelawar-kelelawar yang nampak belum lama mati. Setelah itu mereka juga melihat ternyata alatnya rusak karena terkena reruntuhan. Dan ketika Haukur melihat ke atas, dirinya melihat sebuah retakan. That is a seriously big crack. Sekembalinya ke kantor, Haukur pun membaca sebuah data penelitian 20 tahun yang lalu dari seorang ilmuwan yang berasal dari Britania, yang mana ilmuwan itu berteori bahwa jika gunung di Pulau La Palma mengalami erupsi besar, kemungkinan lereng gunung seluas 500 km akan jatuh ke dalam laut dan akan menyebabkan tsunami yang sangat besar. During the eruption in 2021, a tsunami literally on his doorstep. Would it be? How big would what be? Lalu Alvaro yang merupakan ketua BMKG penasaran dengan turis yang meninggal, kemudian dirinya pun segera datang ke rumah sakit untuk melihat hasil otopsinya. Dan di sana dirinya mendapati sebuah fakta bahwa penyebab kematiannya adalah karbon dioksida di dalam paru-paru yang sangat banyak. Yang mana luka dari si turis itu juga memperlihatkan seperti luka bakar yang menunjukkan seberapa panas air di sana pada saat itu. Sementara itu keluarga Frederick terlihat Sarah yang berjalan-jalan meninggalkan adiknya sendirian di kolam renang. Tak lama kemudian Frederick pun sangat panik karena melihat Tobias yang tak ada di dalam kolam. Lalu Frederick pun segera berkeliling mencari Tobias, yang mana dirinya juga bertemu Sarah dan temannya untuk mencari. Ternyata Tobias ada di atas karang tepi pantai, dan saat mereka menghampiri Tobias, ternyata inilah yang Tobias lihat. Kembali lagi ke kantor BMKG di mana Mary yang masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi, dirinya pun terus mempelajari fenomena janggal yang ada di sana. Dan dirinya mendapat kesimpulan bahwa retakan di dalam gua yang mereka lihat nampaknya adalah retakan yang berasal dari atas gunung. Untuk memastikannya mereka berdua pun pergi ke pegunungan untuk melihatnya. Dan benar saja di sana terlihat sebuah retakan yang sangat panjang. Kemudian mereka berdua pun langsung mengukur retakan itu menggunakan sebuah alat pengukur retakan yang bekerja dengan sistem sensor. Setelah alat terpasang, mereka berdua pun menyadari sesuatu bahwa sensor pengukuran terus melebar, di mana hal itu menunjukkan bahwa tanah itu sebenarnya sedang bergerak dengan sangat perlahan. Menerima kenyataan itu, Haukur pun langsung menelpon Alvaro untuk memberi kabar. Namun di kantor Alvaro malah melihat bahwa sedang ada pergerakan gunung yang memungkinkan retakan itu akan mengeluarkan gas emisi. Lantas Alvaro pun langsung menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana agar menyelamatkan diri.
Setelah jatuh ngagorolong, Mary pun akhirnya sadar dan menemukan dirinya sudah berada di sebuah rumah sakit dengan keadaan yang untungnya baik-baik saja. Namun berbeda dengan Haukur yang dalam keadaan koma. Mengetahui bencana akan segera datang, Mary pun langsung menelpon adiknya untuk segera meninggalkan Pulau La Palma. Akan tetapi adiknya yang sangat menyukai keindahan pulau itu pun tak memperdulikan perkataan Mary. Dan Mary pun meminta bertemu dengan adiknya di rumah nanti malam karena ini adalah hal yang sangat penting dan bukan main-main. Tak lama Alvaro pun datang menjenguk Mary dan di sana Alvaro menunjukkan sebuah laptop kepadanya yang mana dirinya memberitahu bahwa alat ukur retakan yang Mary pasang di gunung ternyata masih terus bergerak sampai sekarang. Walaupun pergerakannya sangat pelan bahkan tak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun hal itu tetap adalah hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu mereka pun segera menemui Menteri Komunikasi untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi dan Alvaro pun meminta Menteri Komunikasi untuk segera melakukan perintah evakuasi kepada semua warga di dekat Pulau La Palma. Namun Bu Menteri malah menolaknya karena jika perintah evakuasi dilaksanakan maka akan terjadi kepanikan di semua lapisan masyarakat, bisa jadi akan ada pencerahan, kegaduhan dan lain sebagainya. Akan tetapi Bu Menteri menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk mengumumkan asalkan data dari Alvaro adalah data yang valid dan tidak hoaks. Alvaro pun menegaskan bahwa dirinya serius dan sekarang mereka sedang dalam bahaya. Tapi tetap saja Bu Menteri nampak masih mengabaikan informasi serius dari Alvaro. Singkatnya, suatu ketika saat Frederick sedang bersantai di kolam renang, dirinya melihat sebuah letusan gunung yang sangat mengedankan sekali. Setelah adanya letusan gunung dan satu pesawat yang terjatuh akibat menembus abu dari ledakan itu, terlihat Menteri Komunikasi baru menindaklanjuti peringatan dari Alvaro terkait evakuasi. Kemudian orang-orang penting di pemerintahan negara pun melakukan pertemuan online dengan Alvaro dan timnya, yang mana pemerintah menjanjikan akan segera mempersiapkan pemberitahuan bahaya tsunami ke masyarakat La Palma. Dan di sini dalam hati Alvaro mengatakan mungkin sudah telat atuh, tapi daripada tak melakukan apapun, Alvaro meminta agar pemerintah fokus dan bergerak cepat sekarang juga. Please, do something. Dan pada malam harinya Mary mendapatkan telepon dari keluarga di rumah yang memberitahukan kabar buruk. Lantas Mary pun langsung pulang ke rumah. Dan sesampainya di sana dirinya melihat adiknya yang nampaknya sedang mendapat sebuah masalah dengan kepolisian karena sebuah botol minuman beralkohol. Dengan niat ingin membela adiknya, tanpa sengaja Mary malah memukul si polisi hingga akhirnya Mary pun dibawa ke kantor polisi dan mendapatkan tuduhan tindak kekerasan kepada petugas negara. Lalu Mary pun langsung dikurung dan harus menunggu sampai ada pengacara yang datang menjaminnya. Sementara itu di kantor pusat pemerintahan sedang mengadakan rapat dadakan terkait kemungkinan bencana di La Palma. Dan demi menghindari kepanikan pada masyarakat, diwajibkan semua orang dalam pemerintahan harus merahasiakan hal tersebut setidaknya sampai nanti pemberitahuan resmi dilakukan. Namun terlihat ada seorang pria bernama Jens yang berekspresi mencurigakan dan nampak akan melakukan sesuatu. Tak lama kemudian Jennifer yang saat itu sedang bersantai dirinya mendapatkan telepon dari orang pemerintahan. Ternyata orang itu adalah Jens yang merupakan kakak dari Jennifer karena Jennifer adalah adiknya. Jens pun memberitahu secara diam-diam agar Jennifer dan keluarganya bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu. Selain itu Jens juga memberi informasi akibat kecelakaan pesawat bandara telah ditutup, namun ada satu bandara yang akan melakukan penerbangan terakhirnya dan bandara itu bernama Tenerife. Dan untuk sampai ke sana, Jennifer harus menaiki sebuah kapal feri kecil yang akan berangkat 20 menit lagi dari pelabuhan. Mengetahui itu Jennifer dan keluarganya pun langsung berkemas dan akan segera pergi ke pelabuhan itu untuk menaiki kapal. Namun saat mereka menunggu taksi, ternyata tak terlihat satupun taksi di sana. Mengingat sisa waktu yang tak mungkin cukup, Frederick yang melihat sebuah mobil terparkir dengan kunci di dalamnya pun nekat membawa mobil itu menuju ke pelabuhan dengan panik karena dikejar oleh yang punya mobil. Akhirnya dirinya pun berhasil sampai ke pelabuhan, namun saat sudah sampai di pelabuhan, Frederick dihajar oleh yang punya mobil dan disuruh membayar.
Setelah itu, Frederick yang tertinggal pun mencoba menyewa sebuah kapal untuk ke Tenerife, namun tak diperbolehkan oleh si penjaga karena Tenerife terlalu jauh dan ada prosedur yang harus ditaati. Namun Frederick pun terus-menerus membujuknya, tapi tetap saja tak diizinkan hingga berbunyilah alarm bencana, dan di sana juga terlihat sebuah letusan gunung, di mana semua warga pun dianjurkan untuk pergi ke bandara Tenerife dan menaiki pesawat. Akhirnya dengan sedikit berebut tempat, Frederick pun mendapatkan tempat di sebuah kapal kecil. Namun saat akan segera berangkat, terlihat seorang ibu-ibu yang membawa bayi memohon pertolongan untuk naik ke perahu itu. Namun semua orang yang ingin selamat dari bencana berpura-pura tak mendengarkan ibu itu, hingga akhirnya Frederick yang merasa kasihan pun ngelehan maneh merelakan tempatnya untuk si ibu itu. Akhirnya Frederick pun menyerah dan duduk di sebuah tempat, yang mana di tengah kepanikan semua masyarakat yang ingin menyelamatkan diri, Frederick lebih memilih duduk di depan kantor polisi dan menelpon istrinya untuk mengucapkan perpisahan. Tak mau menyerah begitu saja, Sarah pun mencoba menelpon Jens dan memberitahu bahwa ayahnya Frederick masih tertinggal di La Palma. Namun Jens tidak bisa berbuat apa-apa dan mungkin hanya doa yang akan menyelamatkan Frederick di sana. Sementara itu Mary yang masih di dalam sel, terlihat adiknya yang bernama Eric mencuri sebuah kunci sel dan menyelamatkan Mary. Saat Mary sudah keluar sel, ada tahanan lain yang juga meminta agar dilepaskan dan Mary pun melepaskannya. Saat di luar ternyata keadaan sudah sangat parah dan terlihat di sana juga ada Frederick yang sedang duduk sudah putus asa. Mendengar Mary yang akan ke dermaga menyelamatkan diri, Frederick pun memberitahunya bahwa sudah terlambat karena semua perahu sudah berangkat ke Tenerife. Namun beruntungnya Eric mempunyai kabar baik. Dengan kembali mendapatkan harapan, Frederick pun kembali bersemangat dan segera menuju ke kapal. Di saat yang bersamaan di kantor pemerintahan, Jen yang masih berusaha menyelamatkan orang-orang di La Palma pun menyarankan kepada pimpinan menteri agar mendatangkan ahli peneliti gelombang untuk tsunami yang akan terjadi. Namun sayangnya pimpinan menteri tak menyetujui idenya itu karena pemerintahan takut jika si penghitung gelombang salah dalam perhitungan dan orang-orang di La Palma meninggal atas saran sebuah tempat aman dari pemerintah. Maka pemerintah akan disalahkan, jadi lebih baik pemerintah diam dan membiarkan bencana hanya berada di La Palma, jangan menambah bencana di pemerintahan. Tapi dari hati Jens yang berpikiran bahwa setidaknya ada usaha menyelamatkan diri daripada pasrah, dirinya pun mendatangkan ahli gelombang dan menyuruhnya menghitung secara cepat. Si ahli pun mempelajari peta dan lokasi gunung di La Palma itu dengan perhitungan geografisnya, yang mana jika gunung itu jatuh ke lautan maka akan terlihat arah tsunami dan kemungkinan ketinggiannya. Dan terlihat di gambaran sang ahli bahwa tsunami itu takkan terjadi hanya satu arah, tapi tsunami itu mempunyai dua arah yang mungkin akan bertabrakan, sehingga kemungkinannya akan meredakan tsunami itu dan akan ada tempat aman, yang mana ada beberapa bukit di sana yang mungkin aman, namun bukit akan mendapati polusi gas berbahaya dari ledakan gunung dan gasnya akan terbawa oleh angin tsunami-nya. Tapi ahli juga mengatakan bahwa ada kemungkinan 50-50 untuk selamat, yaitu jika orang-orang bisa berhasil mencapai Bukit Kanaria yang ada di dekat Pulau La Palma, yang mana bukit itu juga tak terlalu tinggi dan masih sangat mungkin digapai. Mendapati data itu, Jens pun kembali kepada pimpinan dan menyarankan untuk mempublikasikan hasil dari ahli gelombang itu agar orang yang tak kebagian pesawat bisa ke sana. Namun pimpinan tak mau ambil resiko dan mementingkan nama baik pemerintahan saja. Kembali ke Frederick yang segera menuju ke kapal, namun sialnya tiba-tiba saja seorang pria datang menodongkan pistol hingga Eric pun tertembak. Melihat itu Frederick pun langsung menyerang hingga mereka pun bisa pergi. Sementara itu Jennifer, Sarah, dan Tobias mereka sudah berhasil berada di pintu masuk pesawat. Namun dengan pika sebelumnya Sarah nggak mau pergi tanpa wanita yang bernama Charlie yang merupakan pasangan miringnya. Sarah pun memaksa akan masuk ke pesawat setelah berhasil menemukan pacarnya. Tapi ibunya memperingatkan bahwa jika Sarah bisa menemukan Charlie juga, Charlie tetap tidak bisa masuk karena Charlie tidak mempunyai tiket gelang untuk masuk ke pesawat. Akan tetapi Sarah dengan pika sebelumnya berkata bahwa dirinya akan memberikan gelang jatah ayahnya, dan bodohnya ibunya pun juga mengizinkan. Mungkin Jennifer sudah pasrah karena melihat kemungkinannya Frederick tak mungkin bisa sampai ke bandara.
Setelah Sarah pergi, semua orang disuruh masuk ke pesawat dan hal itu membuat Jennifer panik karena Sarah tak masuk-masuk ke dalam pesawat itu. Setelah lama menunggu dan pesawat terlihat akan berangkat karena tidak mungkin lebih lama menunggu orang-orang, Jennifer memilih turun dari pesawat untuk mencari Sarah. Sementara di kantor pemerintahan nampak banyak media pers yang akan mewawancarai tentang bagaimana negara akan menghadapi bencana ini. Saat pimpinan akan bersiap-siap memberikan berita kepada pers, dengan cepat James melangkah ke mimbar dan memberitahu semua pers, lalu memerintahkan mereka untuk menyebarkan berita bahwa ada tempat aman di dekat La Palma. Di sisi lain, Frederick yang baru saja sampai di daratan dikagetkan dengan gempa dan letusan dari gunung, di mana hal itu memastikan bahwa dirinya takkan bisa sampai ke pesawat. Namun tiba-tiba dirinya mendapati sebuah pesan dari James tentang lokasi aman itu. Dan saat Frederick mengeceknya, nampaknya lokasi itu tak jauh dari sana, namun mereka harus kembali naik ke perahu dan mungkin saja akan tertabrak tsunami karena gunung sudah longsor. Namun mau tak mau, mereka pun mencoba usaha terakhirnya dan tetap melakukan perjalanan itu. Sementara di bandara, ternyata Sarah sudah di dalam pesawat bersama pacarnya dan naasnya Jennifer masih di luar mencarinya. Kemudian Sarah pun menelpon ibunya dan memberitahu bahwa dirinya sudah ada di dalam pesawat. Namun karena gunung sudah longsor dan hanya menunggu waktu tsunami sampai ke darat, pesawat itu pun akan segera terbang. Tapi di sisi lain, Jennifer juga membaca pesan dari James yang menyuruhnya pergi ke tempat aman. Lantas Jennifer pun pergi ke sana bersama Tobias dan salah satu staf bandara. Di sisi lain, terlihat Frederick yang berpacu dengan tsunami yang mengerikan di belakangnya. Namun saat pesawat akan terbang, terjadilah retakan di lintasan pesawat itu hingga akhirnya pesawat itu pun tergerus oleh tsunami. Di sisi lain, terlihat Frederick dan Mary yang berhasil selamat dari tsunami. Mereka sampai di tempat taman bersama orang-orang lain dan terlihat Jennifer yang juga selamat berada di sana. Lalu bagaimana keadaan Sarah dan pacarnya dalam pesawat yang tergerus tsunami? Ternyata Sarah dan pacarnya malah selamat dari ketidakmungkinan itu. Mungkin Tuhan ingin membuatnya hidup lebih lama agar lebih banyak mengumpulkan dosa, atau mungkin Tuhan memberinya waktu untuk taubat atas perbuatan menyimpangnya. Setelah itu Sarah pun pergi ke titik lokasi aman untuk menemui keluarganya. Tamat akhir yang membencanakan. Nah, macam mana menurut kalian tentang film ini? Silahkan saja tulis di kolom komentar. Dan saya berterima kasih kepada penonton-penonton yang selalu setia menonton. Kadang view saya sedikit tapi masih saja setia. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya gitu. Karena tanpa kalian, saya hanyalah seorang pecandu rokok sempurna kretek yang suka menghutang TH. Akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.